Di Indonesia ada satu kekeliruan bahasa yang sudah mendarah daging. Kita menyebut semua lemak padat berwarna kuning sebagai mentega. Padahal, mentega dan margarin itu ibarat air dan minyak secara harfiah. Jika kamu salah pilih saat membakar steak atau membuat kue kering premium, hasilnya bukan cuma beda rasa, tapi bisa jadi kegagalan total. Hari ini kita akan membedah secara radikal, mulai dari bahan dasarnya yang ternyata bertolak belakang, sejarah politik militer Napoleon yang tak terduga, hingga rahasia sains di balik aroma mentega yang tidak bisa dipalsukan. Ini adalah apa bedanya mentega dengan margarin. Pertama-tama kita mulai dari akar perbedaannya, yakni bahan dasar. Mentega ini adalah produk susu murni. Proses pembuatannya disebut churning atau pengecokan krim susu sapi hingga lemaknya terpisah dari cairan. Secara molekuler, mentega didominasi oleh lemak jenuh hewani. Karena asalnya dari mamalia, ia mengandung kolesterol alami dan struktur trigliserida yang peka terhadap suhu tubuh. Itulah kenapa mentega lumer begitu menyentuh lidahmu. Sedangkan margarin ini adalah produk rekayasa laboratorium. Bahan dasarnya adalah minyak nabati, seperti sawit, kedelai, atau kanola. Karena minyak sayur secara alami berbentuk cair, produsen harus memaksa molekulnya agar memadat di suhu ruang. Dulu lewat proses hidrogenasi yang menghasilkan lemak trans, dan sekarang lewat teknik interesterifikasi yang lebih sehat. Margarin tidak lahir di dapur, tapi di laboratorium militer. Pada tahun 1869, Kaisar Napoleon III dari Prancis mengadakan sayembara. Dia butuh pengganti mentega yang murah, tahan lama, dan tidak mudah tengik untuk menyuplai tentara angkatan laut Prancis dan rakyat kelas bawah. Seorang ahli kimia bernama Hippolyte Magie-Maurice memenangkan sayembara itu. Dia menggunakan lemak sapi yang dicampur dengan susu krim. Dia menamakannya oleomargarin karena kilau mutiaranya, atau dari bahasa Yunani, margarites yang berarti mutiara. Penemuan ini memicu perang mentega di Amerika, di mana lobi peternak sapi sangat marah hingga sempat ada hukum yang mewajibkan margarin diwarnai merah muda agar orang tidak mau membelinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang cukup krusial. Kenapa mentega jauh lebih wangi? Rahasianya ada pada padatan susu atau milk solids. Mentega mengandung sisa-sisa protein dan gula susu atau laktosa. Saat kamu memanaskan mentega, padatan susu ini mengalami reaksi Maillard atau proses pencoklatan kimiawi yang menghasilkan aroma kacang, gurih, dan rich yang sangat kompleks. Margarin di sisi lain murni berasal dari minyak nabati yang tidak memiliki padatan susu. Aromanya datar. Itulah sebabnya produsen menambahkan perisa buatan untuk menipu hidung kita agar merasa seolah-olah itu adalah wangi susu. Ini adalah alasan kenapa croissant atau kue lepis langit yang pakai mentega asli punya wangi yang lebih nendang sampai keluar ruangan. Sementara margarin hanya memberi wangi yang bersifat di permukaan. Setelah paham bahan dan sains aromanya, sekarang bagaimana cara pakainya di dapur? Jangan asal, karena masing-masing punya medan tempur sendiri. Gunakan mentega jika mengejar rasa, seperti saat basting steak atau membuat saus hollandaise. Kamu butuh lemak susunya untuk mengangkat rasa daging. Saat kamu ingin membuat pastry premium seperti kue kering, croissant, atau cake yang mengandalkan tekstur lumer di mulut dan aroma susu yang kental, kamu juga butuh mentega. Dan kamu juga membutuhkan mentega untuk olesan roti mewah. Karena titik lelehnya yang rendah, mentega akan langsung menyatu dengan kehangatan lidahmu. Sedangkan margarin lebih cocok digunakan jika ingin menumis sehari-hari. Karena margarin punya titik asap yang lebih tinggi. Artinya, ia tidak cepat gosong saat dipakai menumis nasi goreng atau sayuran di api besar. Gunakan margarin juga untuk struktur kue yang kokoh. Karena margarin lebih stabil di suhu ruang tropis
Ia sangat bagus untuk membuat kue yang butuh tegak dan tidak mudah melempem atau hancur. Dan jika kamu terkendala ekonomi dan budget untuk penggunaan massal seperti pembuatan roti bakar pinggir jalan atau kue dagangan harian, margarin adalah pahlawan efisiensi. Kesimpulan sederhananya, mentega adalah tentang kualitas rasa, sedangkan margarin adalah tentang fungsi dan stabilitas. Satu adalah produk alami, satu adalah hasil rekayasa manusia. Tidak ada yang benar-benar jahat, yang ada hanyalah penggunaan yang tidak tepat sasaran. Nah, sekarang coba cek dapur kalian. Berapa banyak yang punya mentega asli dan berapa banyak yang pakai margarin? Tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di episode selanjutnya.